Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terbunuhnya Sayyidina Husain. Akan tetapi, mayoritas ulama menguatkan bahwa Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova Official yang dirahmati oleh Allah. Bulan Muharram merupakan bulan mulia, di mana pada bulan ini terdapat satu hari bersejarah yang banyak terjadi peristiwa penting bagi peradaban Islam. Peristiwa apa saja yang terjadi di hari Asyura? Simak pembahasannya berikut ini. Sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram memiliki berbagai anjuran dan keutamaan yang disunahkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya ialah anjuran untuk melakukan puasa di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Tiba-tiba beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka berkata, ini adalah hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kamu lebih berhak atas Musa daripada mereka, oleh sebab itu berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari. Selain dianjurkan untuk berpuasa, hari Asyura juga merupakan hari di mana sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi. Berikut deretan peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura. Hari pertama penciptaan alam semesta. Pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan alam semesta. Penciptaan alam semesta dimulai pada hari Minggu, 10 Muharram dalam waktu 6 hari. Alam semesta merupakan segala sesuatu yang ada, atau yang dianggap ada, oleh manusia di dunia ini. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya ialah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari kita, disebut sebagai alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Hari pertama Allah menurunkan rahmat. Pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pertama kali menurunkan rahmat kepada makhluknya. Rahmat Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah sebagai Sang Pencipta kepada yang Dia cipta. Rahmat Allah begitu luas terbentang bagi seluruh makhluk di dalam dunia ini. Sifat luas tersebut terbentang bagi seluruh makhluk, terlebih lagi bagi manusia. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Dia memiliki keistimewaan berupa akal, sebagai penimbang dalam melangkah kepada kebajikan maupun kepada kebatilan. Rahmat Allah bagi manusia berupa rezeki dan kemaslahatan hidup di dalam dunia. Seluruh manusia mendapatkan rahmatnya, tak terkecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Hanya saja, dari sekian banyaknya rahmat Allah, ada yang bersifat terputus dan ada pula yang berkelanjutan. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir memaparkan dua kata akan sifat rahmat Allah dalam surat Al-Fatihah, yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman bermakna zat yang memiliki rahmat yang agung, yang bisa saja terputus, sedangkan Ar-Rahim bermakna zat yang memiliki rahmat yang kekal selamanya dan berkelanjutan. Hatabi menambahkan, Ar-Rahman yakni zat yang memiliki rahmat yang luas, yang terbentang bagi seluruh makhluk dalam hal rezeki dan kemaslahatan hidup mereka. Kata ini mencakup seluruh umat,
baik mukmin maupun kafir. Sedangkan Ar-Rahim hanya spesifik untuk umat mukmin semata. Hari pertama Allah menurunkan hujan. Mengutip dalam kitab Iyanatut Talibin disebutkan bahwa keutamaan dan pahala yang akan didapatkan ketika beribadah di hari Asyura. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hari pertama turunnya hujan ialah pada hari Asyura. Allah menciptakan aras. Pada 10 Muharram, Allah juga menciptakan aras. Allah menciptakan berbagai makhluk dengan wujud dan sifat yang berbeda. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah makhluknya yang paling besar. Syekh Umar Sulaiman Al-Askar mengatakan bahwa makhluk Allah yang paling besar ialah aras. Pada zaman azali, aras Allah berada di atas air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adalah dahulu aras berada di atas air. Quran Surah Hud ayat 7. Syekh Umar Sulaiman Al-Askar menjelaskan lebih lanjut, aras tersebut akan dipikul oleh 8 malaikat pada hari kiamat kelak. Para malaikat pemikul aras senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz merupakan sebuah catatan mengenai takdir atau kejadian di alam semesta ini. Lauhul Mahfuz mencatat segala kejadian dari awal adanya alam semesta hingga akhirnya nanti sampai ke perinciannya, termasuk soal jodoh seseorang. Allah menciptakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril merupakan salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dan pada 10 Muharram, Allah menciptakan malaikat Jibril dengan begitu indah dan sempurna. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 124.000 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau, seperti sayap burung merak. Dan jika Jibril menebarkan hanya satu dari beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutupi dunia ini. Dikisahkan bahwa di sebelah kanan sayap malaikat Jibril terdapat gambar surga beserta dengan segala isinya, termasuk bidadari, istana, pelayan dan sebagainya. Adapun sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya, yang terdiri dari beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking, dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang dan ganas, yakni malaikat Zabaniyah. Allah menciptakan Nabi Adam. Pada 10 Muharram, Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan dari tanah liat yang kering dan dari lumpur yang hitam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh permukaan bumi. Pendapat ini bersandar pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Jami. Diampuni dosa Nabi Adam. 10 Muharram juga menjadi bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya suatu kaum, tak hanya Nabi Adam alaihi salam.
Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, "Jika kamu ingin berpuasa sebulan selain puasa Ramadan, maka berpuasalah di bulan Muharram. Sesungguhnya di sana terdapat hari di mana Allah menerima tobat kepada suatu kaum, dan akan memberikan ampunan bagi kaum yang lain." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Fadailul Auqat. Begitulah peristiwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salam dan menjadikan hari Asyura sebagai hari pengampunan dosa. Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit. Salah satu dari sekian banyak kisah Nabi dan Rasul dalam sejarah Islam, kisah Nabi Idris alaihi salam ini cukuplah unik. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Disebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam diperkenankan oleh Allah untuk melihat surga dan neraka. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah, dan beliau pun diantarkan oleh malaikat menuju langit. Malaikat yang menemaninya juga unik, bukan malaikat Jibril seperti lazimnya. Akan tetapi, Nabi Idris alaihi salam ditemani oleh malaikat Israel, atau yang biasa dikenal dengan sebutan malaikat maut. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Pasalnya, nabi yang ceritanya dikisahkan setelah Nabi Adam tersebut merupakan sosok yang sangat cerdas. Nabi Idris juga merupakan salah satu dari sekian nabi yang Rasulullah jumpai di kala perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha. Nabi Idris diberikan oleh Allah kepandaian dalam berbagai bidang ilmu dan keterampilan. Beliau juga diberikan kemampuan untuk menciptakan alat-alat dalam upaya mempermudah pekerjaan manusia. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris merupakan orang pertama yang mulai menulis dengan pena, menjahit baju, dan manusia pertama yang mengerti ilmu medis. Selamatnya Nabi Nuh dari banjir besar. Bulan Muharram menyimpan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam dan umat Nabi terdahulu. Salah satunya, selamatnya Nabi Nuh alaihi salam dari terjangan banjir bandang. Menurut riwayat Qatadah dan ulama lainnya, sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, selamatnya Nabi Nuh alaihi salam terjadi pada bulan Muharram. Dikatakan, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu, mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan, dan baru keluar dari kapal pada tanggal 10 Muharram. Ibnu Jarir juga menceritakan riwayat serupa secara marfu', dengan redaksi tambahan, bahwa tepat di hari mereka keluar dari kapal tersebut, mereka pun berpuasa. Nabi Ibrahim dilahirkan. Nabi Ibrahim dilahirkan pada 10 Muharram di negeri yang makmur. Negeri itu bernama Babilonia. Dalam peta sekarang, negeri Babilonia masuk dalam wilayah Irak Selatan. Raja yang memerintah negeri Babilonia saat itu ialah Raja Namrud. Ia mempunyai orang-orang kepercayaan yang sangat cakap di berbagai bidang. Tak mengherankan jika kemudian negeri Babilonia menjadi makmur dan sejahtera dengan cepat. Negeri Babilonia seolah-olah menjadi pusat dunia saat itu. Bagaimana tidak, negeri Babilonia memiliki gedung-gedung megah yang menjulang tinggi, saluran air yang bersih, dan kuil-kuil yang indah. Negeri Babilonia juga mempunyai prajurit yang sangat banyak jumlahnya, dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Bahkan, negeri Babilonia juga mempunyai orang-orang sakti. Mereka selalu memberitahukan ancaman bahaya kepada Raja Namrud sebelum bahaya itu datang.
Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api Namrud. Selain peristiwa penting yang dialami oleh nabi-nabi yang disebutkan sebelumnya, pada tanggal 10 Muharram juga dikenang peristiwa Nabi Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud. Peristiwa itu berawal dari perusakan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud kala itu. Perusakan berhala-berhala tersebut disebabkan Nabi Ibrahim geram dengan tindakan syirik yang mereka lakukan. Akhirnya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah dan hanya meninggalkan satu berhala terbesar dengan kapak yang digunakan Nabi Ibrahim yang diletakkan di leher berhala besar tersebut. Alhasil, kejadian itu membuat Raja Namrud marah besar dan langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Tidak hanya sampai di situ saja, Raja Namrud memerintahkan rakyatnya untuk membawakan kayu bakar sebagai hukuman kepada Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Namun, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud, sehingga ia tidak merasakan panas sedikit pun saat ia berada di dalam api. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Nabi Yusuf alaihi salam ialah putra Nabi Yakub alaihi salam yang dicemburui oleh saudara-saudaranya. Ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya hingga pada akhirnya ia menjadi budak di Mesir. Selama di Mesir, Nabi Yusuf menghadapi berbagai cobaan. Salah satunya ialah fitnah dari istri Perdana Menteri yang bernama Zulaikha. Nabi Yusuf dituduh telah merayu Zulaikha. Faktanya, Nabi Yusuf menolak rayuan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari baju Nabi Yusuf yang robek bukan di bagian depan, akan tetapi di bagian belakang. Itu pertanda pelakunya bukanlah Nabi Yusuf, melainkan Zulaikha yang menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Namun, Nabi Yusuf tetap saja dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia bertemu dengan orang yang bermimpi tentang nasib mereka. Atas izin Allah, Nabi Yusuf mampu menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Menurut tafsir Nabi Yusuf, salah satu dari mereka akan dibebaskan dari penjara dan akan kembali bekerja sebagai pelayan raja. Sedangkan satunya lagi akan digantung dan mayatnya akan dimakan oleh burung-burung. Tafsir mimpi tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Nabi Yusuf meminta kepada pelayan raja agar menyebutkan namanya supaya ia dibebaskan juga. Namun, pelayan tersebut lupa dan Nabi Yusuf pun harus rela tidur di penjara beberapa tahun lamanya. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kemudian, Raja juga melihat 7 tangkai gandum hijau yang dimakan oleh 7 tangkai gandum kering. Raja bingung dengan mimpi tersebut. Ia ingin mengetahui arti mimpinya dengan meminta pendapat dari para pembesar dan ahli mimpi di istananya. Namun, penafsirannya tidak meyakinkan. Pelayan raja akhirnya teringat dengan Nabi Yusuf, kemudian menghadap Nabi Yusuf untuk menanyakan arti mimpi raja. Menurut Nabi Yusuf, mimpi tersebut menandakan akan datangnya 7 tahun kemakmuran dengan diikuti oleh 7 tahun kekeringan. Nabi Yusuf juga menyarankan agar raja mengumpulkan persediaan makanan di tahun-tahun baik dan menghematnya di tahun-tahun buruk. Penafsiran Nabi Yusuf membuat raja terkesan, dan pada akhirnya ia dibebaskan dari penjara. Namun, Nabi Yusuf ingin keluar sebagai orang suci dan terhormat. Ia meminta masalah fitnah Zulaikha diselesaikan terlebih dahulu. Raja akhirnya memanggil Zulaikha dan para wanita yang pernah terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka mengakui bahwa Nabi Yusuf tidaklah bersalah.
Zulaikha juga mengakui bahwa ialah yang menggoda Nabi Yusuf. Setelah masalah tersebut diselesaikan, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara pada 10 Muharram, yang kemudian ia diangkat sebagai bendahara Mesir. Sembuhnya Nabi Yakub dari kebutaan. Tahukah Anda bahwa pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulihkan penglihatan Nabi Yakub akibat kebutaan karena kesedihan yang dideritanya. Kisah kesedihan Nabi Yakub disebabkan kabar kehilangan putranya yakni Nabi Yusuf yang membuatnya sakit parah, bahkan sempat kehilangan penglihatannya. Ia larut dalam kesedihan yang menyebabkan sakitnya semakin parah dan dapat membuat dirinya meninggal. Namun, kesedihan Nabi Yakub berubah menjadi sukacita tatkala dirinya mengetahui bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Ia pun ingin segera bertemu dengan anaknya. Mata Nabi Yakub yang semulanya buta dapat kembali pulih usai wajahnya diusapkan dengan baju Nabi Yusuf. Sembuhnya Nabi Ayub dari penyakitnya. Pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub setelah selama 18 tahun menderita sakit parah. Ini merupakan buah sikap Nabi Ayub yang sabar dan tawakal kepada Allah. Beliau menganggap sakitnya sebagai ujian bagi dirinya. Beliau pun senantiasa berdoa agar disembuhkan dari sakitnya itu. Syekh Umar Sulaiman Al-Asqor dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan dari seluruh keterangan dalam Al-Quran dan hadis dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum menderita sakit, hidup Nabi Ayub penuh dengan kenikmatan, kehidupannya makmur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan harta, keluarga, dan anak kepadanya. Kemudian Allah berkehendak untuk mengujinya. Kemudian Allah mengambil harta dan anaknya, badannya pun berpenyakit. Orang-orang yang dikumpulkan oleh nikmat di sekelilingnya mulai menjauhinya, orang terdekat menghindarinya, yang masih baik kepadanya hanyalah istrinya dan 2 orang dari sahabatnya yang mulia. Kedua orang ini seringkali mengunjunginya, dan Nabi Ayub terhibur karenanya. Salah seorang dari keduanya memikirkan keadaan Nabi Ayub yang telah diuji sekian lama. Nabi Ayub menanggung derita tersebut selama 18 tahun, dan Allah belum mengangkat apa yang menimpanya. Terbesit di pikiran orang ini bahwa cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub mungkin dikarenakan dosa besar yang pernah dilakukannya. Orang ini mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada temannya, dan temannya ini pun tidak kuasa menyimpan apa yang dikatakan oleh rekannya. Dia mengatakan hal itu kepada Nabi Ayub. Hal ini membuat Nabi Ayub sangat bersedih. Maka dia menceritakan keadaannya secara terbuka dan menepis anggapan tersebut. Pada waktu Nabi Ayub sehat bugar, dia melihat 2 orang sahabatnya saling bertikai, dan keduanya menyebut nama Allah. Nabi Ayub pulang ke rumahnya dan bersedekah atas nama keduanya, karena dia khawatir nama Allah disebutkan kecuali dalam kebenaran. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpakan penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Rahman di antara semua Rahman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surah Sad ayat 41. Allah menjawab doa Nabi Ayub dan mengangkat ujian yang menimpanya. Allah Maha berkuasa atas segala hal. Jika Dia menghendaki, sesuatu pastilah terjadi. Tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang mampu menghalanginya. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Salah satu peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran ialah momen di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun yang saat itu mengejarnya. Pada saat itu,
Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura atau 10 Muharram. Pertolongan Allah kepada Nabi Musa menjadi peristiwa yang sampai saat ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, agar lebih bertakwa kepada Allah. Peristiwa ini juga menjadi dasar adanya puasa Asyura yang dikerjakan umat Islam dan Yahudi. Pada saat itu, Nabi Musa membelah lautan dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Orang yang berani menentang kepemimpinan Fir'aun hanyalah Nabi Musa. Hingga pada saatnya, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa bersama para pengikutnya pun dikejar oleh pasukan Fir'aun. Namun, mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut, sehingga tak ada jalan keluar lain kecuali melewati laut yang dikenal dengan nama Laut Merah. Kemudian, dipukullah tongkat tersebut ke dalam tanah, hingga lautan terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya pun berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Quran Surah Taha ayat 77. Ketika memukul tongkatnya ke tanah, Nabi Musa membacakan sebuah doa. Adapun doa yang dibacakan Nabi Musa sewaktu membelah lautan adalah sebagai berikut. Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mustaka, wa antal mustain, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya, ya Allah, segala puji hanya bagimu, hanya kepadamulah kami mengadu, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tiada daya untuk menghindari maksiat, dan tiada kekuatan untuk taat, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa memerintahkan pengikutnya untuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan mereka. Maka, pada hari itu pula, Nabi Musa bersama pengikutnya berpuasa. Itulah yang menjadi awal mula puasa Asyura. Setelah peristiwa tersebut, pengikut Nabi Musa terus melakukan puasa Asyura untuk bersyukur kepada Allah. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Salah satu peristiwa penting di bulan Muharram ialah turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada tanggal 10 Muharram, Allah menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman berdakwah bagi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam digambarkan sebagai nabi yang pemarah. Beliau akhirnya dihukum oleh Allah dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuninya dan mengeluarkannya dari perut ikan, laksana seorang bayi. Hal tersebut terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus sempat menginap dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Sebelum mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ia menunjukkan bahwa dirinya tak mampu bersabar atas sikap umatnya yang suka membangkang. Nabi Yunus bahkan berencana mengakhiri hidupnya dengan menyeburkan dirinya ke dalam laut. Ketidaksabaran Nabi Yunus dalam berdakwah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagaimana termaktub dalam surah Al-Qalam ayat 48-50. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu,
Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Qalam ayat 48-50. Melalui kisah Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk senantiasa bersabar dan memohon ampun dan petunjuk kepadanya. Allah mengampuni kesalahan Nabi Daud. Pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, diyakini sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Daud alaihi salam setelah beliau bertaubat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Dalam buku Mengungkap Rahasia Salat, karya Syamsuddin Nur, disebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salam selain sebagai nabi, ia juga seorang raja. Beliau sempat melakukan kesalahan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegurnya. Beliau mencintai istri seorang petani dan meminta suaminya untuk menceraikan istrinya itu untuk ia persunting. Kemudian 2 malaikat menegur Nabi Daud dan sang Raja Daud pun menyesal. Beliau bertobat dengan terus-menerus kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya. Dikisahkan, Nabi Sulaiman pernah memerangi seorang raja kafir, dan anak perempuan dari raja kafir itu kemudian dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Karena istrinya selalu rindu kepada ayahnya, istrinya memohon kepada Nabi Sulaiman untuk dibuatkan patung yang menyerupai ayahnya. Ternyata, istri Nabi Sulaiman menyembah patung ayahnya di luar pengetahuan Nabi Sulaiman. Karena itulah, istrinya kemudian diikuti oleh setan. Suatu ketika, pada saat berwudu, Nabi Sulaiman memiliki cincin sakti yang tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Kemudian, ia menitipkan cincin tersebut kepada istrinya. Ternyata, itu bukanlah istrinya, melainkan setan yang menyamar sebagai istrinya. Oleh karena jimat Nabi Sulaiman ialah cincin, maka hilanglah sebagian kekuatannya. Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, tepatnya pada 10 Muharram, di mana Allah telah menukarkan Nabi Isa alaihi salam dengan Yahuza. Ini merupakan satu penghormatan kepada Nabi Isa alaihi salam dari kekejaman kaum Bani Israel. Terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali pada peperangan Karbala. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengisahkan, pada 10 Muharram, pasukan Ubaidillah bin Ziyad memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedangnya hingga berdarah. Lalu, Sayyidina Husain membalutkan luka di kepalanya dengan merobekkan kain di jubahnya. Dengan cepat, balutan kain terlihat penuh dengan darah. Saat itu pula, ada orang yang tega melepaskan anak panahnya dan mengenai leher Sayyidina Husain. Namun, ia masih hidup sambil memegangi lehernya. Ia menuju ke arah sungai karena kehausan. Kemudian, pasukan itu mengepung dan tidak membiarkan Sayyidina Husain untuk minum. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak ialah Sina bin Anas bin Amr Nahai. Kemudian, ia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Yazid. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terbunuhnya Sayyidina Husain. Akan tetapi, mayoritas ulama menguatkan bahwa Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura, bulan Muharram, tahun ke-61 Hijriah. Ibnu Hajar al-Asqalani juga menguatkan bahwa umur Sayyidina Husain saat wafat ialah 56 tahun.
Demikianlah beberapa peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram. Dengan memperingati hari Asyura, kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para nabi dan rasul terdahulu. Misi mereka pada dasarnya ialah sama, yakni menegakkan akidah Islamiyah dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa masa lalu merupakan cerminan bagi kita untuk berusaha memisahkan kebenaran dan kebatilan, memisahkan yang baik dan yang buruk, agar dapat meratakan jalan bagi kita untuk menjangkau masa depan. Semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta ini merupakan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Pergantian siang dan malam, pergantian musim pada segala sesuatu di alam ini, terdapat tanda bahwa sesungguhnya Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.